Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Rektor Universitas Islam Negeri Mataram Bapak Profesor Masnun, yang juga senior saya ternyata. Yang saya hormati juga Kepala LP2M UIN Mataram, Ibu Profesor Dr. Atun Wardatun. Selamat Prof atas pengukuhan guru besarnya. Katanya baru Prof ya. Yang saya hormati juga Kepala Pusat Riset Pendidikan ORIPESA Ibu Dr. Trina. Yang saya hormati juga Ibu Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah Ibu Dr. Emamati, yang juga senior saya ternyata. Jadi dunia itu ternyata tidak lebar, tidak luas gitu, ternyata sempit gitu. Juga di senior saya ternyata Ibu Mbak Mira ini sangat terkenal ketika aktivis 9798 gitu. Para kapus di lingkungan LP2M dan para guru besar, para dosen di lingkungan UIN Mataram. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing aja lah, sharing terkait pusat riset kami, satu pusat riset kami yang ada di BRIN. Ada dua slide nanti saya tampilkan. Pertama tentang profil pusat riset kita, biar kita lebih familiar. Nanti saya bagaimana nanti ada prospek dan roadmap kolaborasi antara LP2M UIN Mataram dengan pusat riset kami. Oke, ini pusat riset kami adalah pusat riset manuskrip, literatur dan tradisi lisan di bawah organisasi riset arkeologi, bahasa dan sastra. Nah ini, jadi kita ini OR kita ini arkeologi, bahasa dan sastra. Tugas dan fungsinya pertama, melaksanakan riset, inovasi, pengembangan, pengkajian melalui berbagai observasi, survei, ekskavasi, preservasi, konservasi, pendampingan, serta evaluasi bidang arkeologi, bahasa dan sastra. Nah fungsinya bisa dibaca, nanti mungkin dari saya Bu Emma. Kemudian di sini kita ada 7 pusat riset. Pertama, pusat riset arkeologi prasejarah dan sejarah, pusat riset arkeologi lingkungan maritim dan budaya berkelanjutan, pusat riset arkeometri, pusat riset preservasi bahasa dan sastra, tadi Ibu tadi dari Kendari bisa masuk situ, pusat riset bahasa sastra dan komunitas, itu ada juga kita, pusat riset manuskrip literatur dan tradisi lisan, dan pusat riset khazanah keagamaan dan peradaban. Nah, untuk pusat riset preservasi bahasa dan sastra itu kepala pusatnya adalah Dr. Katubi. Kalau orang lebih kenal dengan Mas Obing, ya lebih familiar dengan Mas Obing. Namanya bukan Obing sebenarnya, Katubi namanya, Dr. Katubi beliau. Dan kepala pusat riset bahasa sastra komunitas Ibu Dr. Ade Mulyana M.Hum. Sedangkan kepala pusat riset saya manuskrip literatur dan Ibu Dr. Sastri Sunarti M.Hum. Nah itu, dan pusat riset khazanah keagamaan itu Bapak Uri Handoko M.Hum, mantan kepala Balai Arkeologi Manado. Itu. Dan semua kepala ini berdomisili di Jakarta semua. Jadi tidak ada satupun kepala kapus yang ada di luar Jakarta. Nah inilah proses pusat riset kami. Pusat riset kami ini dibentuk dan tujuan untuk memaksimal dan mengembangkan hasil penelitian di bidang manuskrip, literatur dan tradisi lisan sebagai objek pemajuan kebudayaan, intangible heritage, menjadi lebih inovatif dan mampu menjawab tantangan zaman. Karya dan program pengetahuan lokal dan teknologi tradisional dalam manuskrip, literatur dan tradisi lisan, misalnya pengobatan tradisional, mitigasi bencana, keragaman dan harmoni dalam manuskrip literatur dan tradisi lisan. Ke depan, pusat kolaborasi riset pengetahuan lokal dan keragaman budaya berbasis manuskrip, itu yang dimimpikan oleh Bu Profesor Atun tadi. Ada pusat kolaborasi riset nantinya, pengetahuan lokal dan keragaman budaya berbasis manuskrip dan tradisi lisan. Itu bisa nantinya kita coba kita garap bersama. Kalau memang kita serius, bisa kita untuk wilayah Indonesia Timur bisa kita garap seperti itu. Nah, potensi kolaborasi lembaga penelitian perguruan tinggi umum universitas dengan lembaga penelitian perguruan tinggi keagamaan Islam UIN, IAIN, STAIN, dan saya sudah menggagas dengan IAIN Kerinci. Alhamdulillah PKS-nya udah rampung, tinggal kita ada beberapa yang perlu kita perbaiki. Nanti ada berbagai kerjasama kita. Kemudian asosiasi profesi juga kita bersama dengan Manasa. Di sini ada Prof Jamal gitu kan. Juga ada ATL, HISKI dan lain-lain yang sesuai dengan kami. Kemudian NGO, non government organization, seperti kami sedang menggarap kerjasama dengan IPIS Konsorsium di Jakarta. Itu udah bertemu. Nah, ini adalah struktur kami, kepala pusatnya tutup ya itu. Bisa nggak dihilangin tuh, Mas Admin?
gambarnya Bu Sastri itu nggak enak saya. Bu Kapus ketutup. Bisa nggak dipindah? Nah itu. Ini Bu Sastri kami, kepala pusat kami ini Bu Sastri Sunarti MHUM. Beliau orang Padang, Sumatera Barat. Dan beliau di sastra lisan. Ahli beliau di sastra lisan. Nah kita di pusat kami itu ada teamwork. Ini digagas oleh kapus kami. Jadi kapus bekerja sama dengan teman-teman di bawah. Dan teamworknya itu ya pelukis nih kita semua bekerja sama. Jadi kita benar-benar dalam suatu kerjasama yang solid. Ada koordinator program dan data raya manuskrip tradisi lisan yaitu Mas Agus Iswanto SMA HUM, alumni Adab Jogja juga Mbak Mira. Kemudian juga ada koordinator editor in chief jurnal, kita punya jurnal Tambu yang mau tahun ini kita akan publish juga, Ibu Dr. Fahriyati MA, filolog juga. Kemudian ada koordinator webinar Pak Muhammad Rosadi SAGMA dan saya, dan ada koordinator VIC Kerjasama Luar Negeri Bu Dr. Husnul Fahima Ilyas MA HUM dan saya koordinator VIC Kerjasama Dalam Negeri. Nah kami juga ada koordinator VIC Bunga Rampai. Jadi kami itu ada nanti di bawahnya ada kelompok riset itu. Ada Mas Ulil, ada Pak Mulyadi, ada Bu Helmina, ada Pak Wayan, ada Pak Sumarno. Ini VIC Bunga Rampai. Itu sesuai nanti sesuai dengan kelompok riset ini nanti. Nah ini kita ada 5 kelompok riset di kami ini. Pertama wacana agama dan kerangka budaya. Saya sendiri sebagai ketua kelompok risetnya. Sebenarnya saya mau mundur kemarin, tapi nggak boleh oleh kapus, nggak boleh harus tetap di keris, ya udah. Kemudian ada ekologi dan mitigasi bencana, ini Bu Dr. Fahriyati MA. Bulan Mei kemarin, jurnal dia terbit di Scopus Q1, program Disaster Science. Jadi baru saya riset kemarin, publish tahun ini di jurnal Scopus Q1, Bu Fahri dan teman-teman. Kemudian ada sejarah kearifan lokal, ketua kerisnya Dr. A.S. Rahmat Idris, LCM HUM. Ada KRS kami, gastronomi, kesehatan teknologi tradisional, ketuanya Bu Dr. Suyami MHUM. Kemudian ada KRS kami, pendidikan karakter dan revolusi mental. Ketuanya Dr. Soh Ahris Hidayat. Dan semua berbasis kepada manuskrip literatur dan riset. Jadi kami harus sumbernya, sumber atau bahan risetnya berbasis manuskrip, literatur dan tradisi lisan. Tetapi sekarang ini kami fokus kepada manuskrip dan tradisi lisan dulu. Literatur setelah selesai itu kita masuk ke literatur. Nah, ini ada 58 sivitas PR kami, di PR kami. Ex Badan Bahasa, ex Litbang Kemenak dan BPNB. Saya dulunya Litbang Kementerian Agama. Jadi dengan teman-teman UIN ini saya udah familiar, udah kayak saya kembali ke kandang saya sendiri gitu kan. Karena saya juga lahir, saya pertama kali tugas di IAIN Palembang, kemudian 2007 saya hijrah ke Litbang Kemenak sampai 21 Desember 2001 dan 2022 Januari saya harus migrasi sesuai dengan Perpres dari kepala BRIN bahwa saya semua peneliti di kementerian bergabung ke BRIN. Ya udah kita kalau udah kayak presiden seperti itu kita bergabung ke BRIN mulai 1 Januari 2023 dilantik tanggal 3 Januari kalau nggak salah itu via Zoom. Itu masih kondisi pandemi Bu Trina ya. Jadi dilantik oleh kepala BRIN langsung Pak Handoko. Nah ini tersebar dari Aceh sampai Papua. Nah potensinya juga kita ada. Nah ini domisili kita di Mataram ada satu peneliti kami, Bu Nining. Mungkin nggak ada deh ya. Dia sudah tarik kita di sini. Ini ada Bu Nining di sini. Dia filolog, S2-nya filologi dia. Ini program mundur kami. Kemudian ada kegiatan resmi yang sudah kami lakukan, webinar. Nanti bisa saja misalnya teman-teman yang ahli manuskrip tradisisan di UIN Mataram kita bisa bikin webinar bersama. Kita bisa kita kasihkan. Kita sudah webinar ke-8. Ini. Kita biasanya sudah kita lakukan. Kemudian diskusi rutin di tiap kelompok riset. Ada penyusunan bunga rampai internasional dan nasional. Ini sedang berlangsung. Kita melakukan bunga rampai, book chapter, dan juga artikel jurnal internasional bereputasi dan trending nasional. Jadi teman-teman semua sedang bekerja. Nah ini beberapa kerjasama yang sedang kami garap. Pertama dengan Badan Bahasa, kemudian dengan Badan Litbang Kementerian Agama, kemudian Fakultas Ilmu Budaya Andalas Padang, kemudian Fakultas Usul Adab Dakwah IAIN Kerinci, kemudian Perpustakaan Nasional juga, Dinas Arsip Perpustakaan Kota Semarang, dan Islamic Cultural Center ICC Jakarta. Dan ini kerjasama luar negeri yang kami garap juga, Borneo. Memang kalau luar negeri itu agak lama prosesnya, di BHKS, di Biro BHKS sama Kemenlu biasanya lama itu. Ini juga sejarah Borneo, Brunei Darussalam, dan
Terakhir, Faculty of Language and Communication, University Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Itu yang tentang profil kami terkait masalah profil kami. Selanjutnya, saya akan paparkan tentang prospek kolaborasi. Nah ini prospek kolaborasi. Ini nggak bisa dihilangin ini ya. Oke, ini prospek kolaborasi, prospek roadmap dan kolaborasi antara LP2M UIN Mataram dengan pusat riset kami. Jadi sengaja, karena saya dipinta oleh teman itu, coba bisa nggak bikin ini. Insya Allah kita coba. Jadi ada 2 yang bisa kita kerjakan terkait penelitian pengembangan inovasi indonesia, ada riset rumah program. Jadi ada 2, riset rumah program dan riset RIM ekspedisi. Jadi seperti katakan Bu Tilin tadi, ada RIM ekspedisi. Nah, ini rumah program. Sama seperti Bu Rina juga, kita ada membangun Indonesia dengan peradaban lintas bangsa. Ini berbagai kegiatan kami. Dan ini adalah perincian output hasil riset tentang peradaban Nusantara. Ini klaster. Tahun ini kami berlangsung di sini, sedang berlangsung. Dan saya 4 Juli akan ke Manggarai Barat untuk riset di sana. Pertama klasternya manusia dan peradaban Nusantara, ideologi sistem organisasi sosial dan teknologi masa lalu, multikulturalisme peradaban Nusantara masa lalu, revitalisasi bahasa dan sastra untuk peradaban Nusantara. Nanti menjawab dari teman dari Kendari tadi, bahasa sastra dan perubahan masyarakat, itu klasternya kita ada di situ. Preservasi manuskrip dan tradisi lisan sebagai sumber peradaban global, ada penguatan nilai keagamaan untuk membangun peradaban Nusantara. Ini klaster-klaster masuk dalam tema peradaban semua program peradaban Nusantara. Jadi kita kalau mengusulkan proposal riset ke BRIN, setiap ada CFC, Call for Collaboration, itu kita pertama rumah programnya dulu. Rumah programnya apa, kemudian kita klasternya apa. Jadi kita jangan sampai kita salah. Kita sesuaikan klasternya. Klasternya apa? Apakah bahasa sastra dan perubahan masyarakat, apakah revitalisasi bahasa sastra di wilayah Wallacea misalnya seperti itu, apakah preservasi manuskrip di wilayah Wallacea juga bisa seperti itu. Jadi kita menyesuaikan dengan klaster yang ada. Nah, ini topik-topiknya kita adalah cakup silang budaya dalam manuskrip, lektur, tradisi lisan, pengetahuan teknologi tradisional, manuskrip, untuk ekonomi kreatif, peradaban maritim dalam manuskrip, tradisi lisan, transformasi digital manuskrip dan tradisi lisan. Ini masuk dalam peradaban Nusantara. Nah ini dengan identitas kebangsaan. Seperti kata ada akar identitas kebangsaan, warisan budaya untuk pembangunan berkelanjutan, sampai kepada ada identitas kebangsaan dalam manuskrip, literatur dan tradisi lisan. Jadi kita harus betul-betul teliti ketika membuat proposal usulan untuk riset. Ini yang outputnya, kita topiknya itu. Nah ini RIM ekspedisi, mungkin sudah dijelaskan Bu Trina tadi. 2023 kita sudah buka tanggal 23 Mei kemarin sampai tanggal 27 Juni. Jadi masih ada 2 minggu kurang lebih Bu Emma ya, untuk mempersiapkan proposal kolaborasi. Dan insya Allah kalau kita memang serius, 1 minggu kalau kita intens diskusi, bikin 2 tim, bisa kita bisa berkolaborasi untuk ekspedisi. Nah ini maksudnya untuk mendukung, ada maksud bisa dibaca nanti. Ini dia luarnya hanya jurnal internasional minimal indeks Q3. Kalau dulu RIM yang dulu Q1 tidak ada jurnal Bu Mira ya, Mbak Wira ya. Hanya yang ada jurnal kan? RIM dulu ya. Nggak ada jurnal, sekarang udah ada jurnal dia. Harus ada, sekarang ada jurnal juga. Gitu. Nah, ini beberapa. Nah, ini kita bisa masuk di penguatan potensi lokal. Temanya kita bisa masuk di sini kalau kita mau, teman-teman di kawasan Wallacea, penguatan potensi lokal atau kebencanaan geologi, karena NTB juga masuk wilayah rawan bencana ya. Ini bisa kita kaji. Bahkan juga ada perubahan iklim, bagaimana perubahan iklim dalam manuskrip tradisi lisan, kesehatan juga, pengelolaan lingkungan seperti itu. Nah, memang untuk Wallacea ini kita ada beberapa tema. Ini Wallacea, di sini Wallacea kalau nggak salah ya. Ini kan, ini Indonesia bagian barat, ini kawasan Borneo, Kalimantan, ini Wallacea. Ada subtema sosial ekonomi, ada pendidikan, kesehatan masyarakat, arkeologi dan paleontologi, bahasa sastra dan budaya, akuisisi kearifan lokal, tradisi lisan dan sejarah peradaban. Ini kita harus mengacu kepada subtema ini. Sama kayak klaster risetnya. Jadi kita harus mengacu ke sini, jangan keluar dari sini. Nah kalau untuk manuskrip sama tradisi lisan bisa masuk di sini.
manuskrip bisa masuk di bahasa sastra dan budaya. Ini. Kalau tradisi lisan dia tersendiri dia. Ini, karena timur itu lebih kental dengan sastra lisannya dibandingkan sastra tulisnya gitu kan. Tradisi tulisnya agak kurang katanya. Tapi kita buktikan sebenarnya NTB juga luar biasa. Itu. Nah, ini yang waktunya 22 Mei sampai 27 Juni kita harus bekerja ekstra keras gitu kan kalau mau kerjasama kolaborasi, dan kami siap ini. Bahkan sebenarnya pakai ini buat ini saya ada Zoom dengan kepala OR presentasi proposal RIM ekspedisi. Saya mengusulkan 2 tema, riset di Jambi, 1 riset di NTB. Jadi saya sudah punya tema, karena saya punya ada dengan teman di Nahdlatul Wathon itu ya, Pak Lalu Ahmad Aryadi mungkin Anda kenal, tentang eksplorasi ekspedisi manuskrip di Nusa Tenggara Barat untuk digitalisasi dasar raya. Itu yang tema spesifik di situ. Tapi saya nggak bisa presentasi proposalnya itu. Jadi kita akan menyusuri naskah-naskah yang ada di Lombok, Mataram, Bima, dan di Sumbawa. Bisa lebih dari 1 bulan waktu data sering. Itu untuk Lombok, alhamdulillah udah punya koneksi di sana. Ada Pak Alan Malingi, ada Bu Dewi juga di sana, ada teman juga yang bisa membuka akses manuskrip di Bima ya, di Bima. Di Sumbawa saya nggak punya, di NTB ya Pak Alwa Mariadi dan Pak Prof Jamal juga ada situ. Nah ini syaratnya agak berat emang RIM itu, harus doktor. Dan jujur di pusat riset kami itu yang doktor baru hanya beberapa orang. Bu Sastri, Bu Dr. Mujizah, Bu Dr. Fahriyati, Bu Dr. Suyami, dan Dr. Husnul Fahimah Ilyas, tapi belum PGA dia baru kemarin saya kemarin jadi belum PGA. Sedangkan sisanya kita masih S2, tetapi secara jenjang kepangkatan sebenarnya kita udah banyak peneliti ahli media semua. Ada lebih dari 15 orang udah peneliti media. Tapi karena harus dia S3, maka kita harus berkolaborasi dengan teman-teman di perguruan tinggi. Itu nantinya. Sebagai ketua periset bisa dari BRIN, bisa dari perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya. Nah, keanggotaan tim ini kolaborasi lintas institusi, perguruan tinggi, mitra. Bahkan disarankan dalam suatu tim itu terdiri dari berbagai disiplin keilmuan. Misalnya maksimal 7 misalnya, biasanya 7 RIM. Kalau saya begitu Mbak Mira ya, 7 orang. Itu 2 ahli, kalau manuskrip ya, 2 ahli filologi. Filolognya 2. Ada ahli antropologi, ada ahli sosiologi. Jadi bergabung di situ ilmunya. Jadi disiplin ilmu harus kita harus disiplin ilmu. Jadi jangan hanya satu semua filologi, jangan. Jadi semua harus disiplin. Karena apa? Manuskrip yang akan kita temukan atau tradisi yang akan kita temukan itu tidak melulu tentang manuskrip atau tradisi, pasti ada keilmuan antropologinya, ada kesehatannya, ada sosiologinya, ada ekonominya juga, gitu kan, ada pengobatan juga. Nah itu makanya kita multi pakaran di situ kita minta seperti itu. Dan kita hanya terlibat 2 proposal, satu sebagai ketua, satu sebagai anggota bisa, atau kedua sebagai anggota kedua-duanya. Nah ketua tim, jadi ini harus wajib melaksanakan riset di lapangan. Jadi ketua bukan sekedar nama, dia turun ke lapangan. Jadi kalau jadwal 30 hari ke lapangan, tidak boleh kurang. Jadi wajib. Jadi sekarang banyak kan gitu kan, saya nama saja nggak apa, nama saya dipakai gitu kan, karena sudah dokter. Nggak boleh, dia harus turun ke lapangan. Mau tidak mau turun ke lapangan juga 30 hari nggak boleh, nggak ada taruh menawar itu. Saya besok ke Manggarai Barat 20 hari saya, 20 hari ke Manggarai Barat nggak boleh pulang, karena data sering saya ambil. Nah ini mitra riset berasal dari metodologi lembaga riset ini seperti ini. Sebenarnya prosedurnya nanti bisa dibuka di web Dana Ristom, itu ada apa yang di cover oleh BRIN, apa yang tidak di cover oleh BRIN. Nah itu kan nanti antara BRIN bisa menyediakan biaya perjalanan dinas, ada beberapa biaya itu yang bisa kita cover, ada yang tidak bisa kita cover seperti honor peneliti. Peneliti kita tidak bisa mengcover. Kemudian honor seminar hasil tidak di cover oleh BRIN, tidak ada. Kemudian apa lagi? Nah ini untuk misalnya naskah ya, itu biasanya kan ada biaya adat membuka naskah. Itu diperbolehkan. Kita harus cantumkan biayanya di RAB-nya kita cantumkan. Misalnya biaya untuk membuka naskah koleksi tokoh adat A. Itu berapa biayanya? Ada deskriptif. Jadi kalau tahun dulu tidak ada, tahun ini dibuat biaya adat namanya itu. Ada di RAB-nya juga. Jadi boleh, silakan. Nah, kemudian juga kita ada postdoktoral. Kami membuka, pusat riset kami membuka teman-teman di UIN Mataram yang ingin terima postdoktoral. Tapi postdoktoral dan visiting researcher.
Di kami sudah ada postdoc satu sudah mau selesai, Profesor Dr. Manake Bunipan. Tanggal 20 nanti kita akan ke Jogja untuk writing akademik dengan beliau membuat paper internasional. Dan satu lagi Bapak Dr. Sudarmoko dari EPB Unan. Jadi EPB Unan kita belum sign in, tapi sudah ada satu dokternya ikut di postdoktor kami. Jadi bisa kita bisa meyakinkan, gitu kan. Kalau kata Pak Heri itu, yang bersangkutan itu riset sudah pernah belum riset manuskrip? Sudah pernah riset belum riset? Apa karya dia sebelum di riset manuskrip? Apa karya dia sebelum di riset tulisan? Jadi seorang calon postdoc, calon VR harus bisa meyakinkan kepada kepala OR nanti. Sebelum prosedur, misalnya ada yang mau masuk ke postdoktoral, sebelum bergabung di ini, dia harus melihat, dia harus menyantol di satu kelompok riset. Kita kan ada 5 nih, pusat kami nih. Jadi harus betul di antara satu di antara 5 kelompok riset tadi. Apakah wacana agama dan budaya, keragaman budaya, apakah mitigasi bencana, apakah ekonomi, teknologi tradisional, apakah pengetahuan lokal segala macamnya itu menyantol di sana. Karena yang menjadi host nanti, VIC nanti kelompok risetnya. Penanggung jawabnya ada ketua kelompok riset. Ini saya kasih tahu. Ini kan kadang-kadang orang kan di luar kan nggak tahu nih teman-teman perguruan tinggi ya. Ikut aja lamar gitu kan, tapi tidak mengetahui bahwasanya ada prosedur yang diikutin. Karena calon postdoc dan calon VR harus mendapatkan rekomendasi dari kepala OR, organisasi riset, dan kepala pusat riset. Untuk mendapatkan itu dia harus mempresentasikan rencana risetnya di depan kepala OR dan kepala PR. Harus bisa meyakinkan bahwasanya saya layak mendapatkan postdoc di BRIN. Karena apa? Insentif yang diterima oleh teman-teman calon postdoc dan calon VR itu setara dengan insentif peneliti utama, Bu Trina ya. Luar biasa itu. Ya visiting ya. Itu setara itu. Jadi luar biasa. Itu. Masih kalah Profesor. Sekitar 17 ya. 17 jutaan per bulan. Jadi insentif diberikan BRIN, negara kepada calon PR dan postdoc itu besar. Makanya dia harus bisa berkontribusi kepada BRIN dan sivitas BRIN. Makanya dia harus hadir, harus mau sebelum interview ya, interview dengan Anda di interview sendiri. Sebelum dia mengajukan itu mensubmit usulan dia itu, dia harus presentasi dulu di depan kepala OR. Contoh kemarin ada calon postdoc dari Manado. Saya tanya Pak Heri, Pak Zul, ini yang bersangkutan ini nggak pakar nggak manuskrip? Wah saya kurang tahu Pak. Saya bilang saya hanya menerima saja saya. Ya udah kita bikin Zoom, kita presentasi. Malam kita presentasi jam 8. Karena Pak Heri bisa malam kan. Ditanya Pak Heri bertanya, kepala orang bertanya, rencana risetnya apa? Sampaikan profilnya. Jadi pengalaman riset ditanya, artikelnya apa yang sudah di ini. Dia harus bisa dan tanda kutip menjual diri, meyakinkan kepada pemberi dana, ya kan? Memberikan dana nih. Nah, calon penerima dana terus bisa meyakinkan kepada pemberi dana bahwasanya saya apabila diterima sebagai postdoc di pusat riset di satu pusat riset di BRIN, saya akan mengasihkan karena postdoc itu harus ada 2 artikel Q1 berreputasi tinggi dalam setahun. Harus bisa mikirnya bagaimana artikel ini strateginya. Bagaimana strategi 2 artikel ini bisa tembus di Scopus Q1. Itu yang perlu diyakinkan. Strateginya apa? Itu yang pertama. Kemudian kedua, bagaimana dia bisa melibatkan periset di kelompok riset tersebut untuk terlibat dalam risetnya itu. Dalam rencana risetnya itu. Itu harus dilibatkan sebagai peneliti juga. Gitu. Jadi harus melibatkan komunitas di pusat riset kami. Kemudian dia bisa tidak memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bentuk public lecture, dalam bentuk webinar, dalam diskusi-diskusi atau pengayaan teori pengetahuan. Itu bisa dia harus bisa meyakinkan. Jadi dia punya semacam program yang bisa menjamin bahwa dia layak mendapatkan dana untuk dia layak ikut postdoktoral selama setahun di sana. Itu postdoktoral setahun. Sedangkan VR itu 3 bulan. 3 bulan di satu jurnal Q1. Ini bisa meyakinkan. Itu. Maka yang pertama itu buka di link ini kan ada kebutuhan postdoktoral BRIN itu kan di kelompok risetnya itu nyantol. Di situ ada masing-masing PIC yang saya bilang tadi. Untuk Keris Wacana Agama dan Keragaman budaya dalam manuskrip dan sisan, saya adalah ketua kerisnya, kepala ketua kerisnya.
Untuk yang lain juga ada Pak Rahmat Idris, ada Bu Suyami, ada Pak Aris Hidayat, gitu kan. Itu ke sana, itu berdiskusi melalui email. Misalnya dibukanya di email, ada emailnya untuk email dari masing-masing PIC atau ketua KIC tersebut. Itu seperti itu. Jadi harus bisa meyakinkan gitu. Maka kalau nanya kok susah postdoktoral, ya bukan susah karena tidak pernah melalui prosedur. Ada di kami, saya itu ada 3 kemarin yang ngelamar postdoktoral. 1 saya tantang, bisa nggak menghasilkan artikel Q1 dan 2 dalam setahun. Bapak saya nggak bisa, dia ngelamar postdoc, dia bilang coba ambil PR saja. Karena dia nggak berani 2, dia bisa 1 katanya, udah kayak ambil PR. Satunya lagi, dia ngambil postdoc, dia bisa menggaransi, dia bisa memberikan kontribusi kepada BRIN. Tapi sayangnya itu dia tidak bisa menyertakan surat bebas tugas ngajar. Nah itu kalau postdoc harus tugas ngajar, karena apa? Bapak Ibu harus hadir di BRIN seminggu 2 kali. Mau nggak dari Mataram ke Jakarta seminggu 2 kali ngantor di BRIN? Wajib itu. Nggak bisa. Kalau PR kan tidak mesti ya, katanya tidak wajib Bu Trina ya. PR nggak mesti wajib. Tapi kalau postdoc wajib. Karena saya ngantor di lantai 5 di gedung SWS Sasana Widawar, itu di gedung C ya. Itu ada postdoc dari Unwaha, ada dari Timur. Itu mereka datang tiap hari dan mereka ngontrak di sekitar BRIN, mereka ngontrak mereka. Karena kewajiban postdoc itu harus hadir, harus ada di lokasi di kawasan BRIN Gatot Subroto. Nggak bisa nggak. Tuh, jadi mereka seminggu sekali pulang, datang lagi Senin, hari Jumat pulang, mereka Minggu datang lagi. Jadi seperti itu. Karena dia akan bisa memberikan kontribusi. Itu seperti itu. Jadi memang untuk postdoc memang agak berat gitu. Apalagi ini setahu kalau nggak salah itu postdoc itu H-index Scopusnya itu minimal 2. Ya, minimal 2 postdoc kalau nggak salah. Kemudian VR, visiting researcher, H-indexnya itu 5. H-index 5. Tapi ini bisa kita minimalisasi asalkan dia bisa meyakinkan tadi berkas-berkas calon untuk postdoc dan PR itu benar-benar dipenuhi. Gitu. Ini kan seperti itu. Jadi lebih banyaknya mungkin bisa dibaca di webnya BRIN, pendanaan BRIN itu. Bentar. Ini saya sempat ngobrol dengan Bu Kepala LP2M. Ini saya semalam saya udah bikin orek-orekan draft. Ini baru draft. Karena saya pulang ini saya ngelapor kepada kepala pusat saya. Jadi ini tawaran saya nanti dengan LP2M. Kita langsung konkret saja gitu Bu. Ibu Atun ya. Jangan tapi tidak ada kita ngasih harapan. Ya saya ngasih ngeprek. Jadi ini perjanjian kita sama, ini draft ya. Nanti kita diskusi selama seminggu sambil ada tim yang membuat proposal, nanti dari BRIN berapa orang, dari LP2M UIN Mataram berapa orang. Judul PKS-nya Lembaga Kerjasama antara LP2M UIN Mataram dan Pusat Riset Manuskrip Literatur Lisan OR Arbastra BRIN tentang penelitian eksplorasi dan inventarisasi manuskrip dan tulisan di kawasan Wallacea. Kita menyesuaikan tadi, katakan di situ ada Wallacea. Karena Wallacea ini masuk dalam riset di rumah program dan di ekspedisi. Tahun ini kita di IKN Bu ya, butuhnya IKN, Wallacea dan Indonesia Timur. Tiga wilayah itu tahun ini, baik di OR IPSA maupun di OR Arbasta. Nah ini kita ambil di kawasan Wallacea untuk digitalisasi data raya. Karena pusat riset kami ini ada program tahun ini membuat data raya manuskrip tersisa Nusantara. Jadi bagaimana data-data manuskrip tersisa yang ada di Nusantara dari Aceh sampai Papua itu ada di pusat riset ini, terkonsentrasi sini. Sedangkan yang lain kita akan berkolaborasi dengan pusat-pusat yang lainnya itu. Ini seperti ini. Ini sudah saya buat ini, tinggal nanti saya kasih ke draft kepada Bu Atun dan Bu Emma. Ini penantang Bu Atun, ini sudah saya bikin, tinggal semua. Ini ada beberapa. Nah ini ruang lingkupnya.
Ini sekedar ini ini samping aja teman-teman UIN Mataram biar kita benar-benar kita ingin ini. Nih ruang lingkupnya meliputi penelitian eksplorasi, inventarisasi manuskrip tulisan di Waspasiat Dasaraya, kemudian pemanfaatan bersama saling bersama bikin para pihak, pertukaran personil dan tenaga ahli, diseminasi meliputi seminar, kuliah umum, fokus discussion, workshop, menjelaskan dari tulisan dan lain sebagainya. Mungkin bisa ditambah nantinya kalau misalnya nanti teman-teman ada masukan. Ini kita bisa ini. Sementara penanggung jawabnya saya nanti kan saya delegasikan kepada teman-teman yang berada di sini, Mbak Nining bagi PIC-nya karena dia lebih enak komunikasi. Kalau saya kan repot lokal kan, jadi biar enak. Mbak Nining orang Jawa dia itu. Orang Jawa tapi udah lama di NTB gitu kan. Dia tinggal di Mataram. Jadi nanti sementara nama saya ganti namanya Mbak Nining biar berkoordinasi lebih gampang. Dia bisa kesini setiap waktu kan. Bertemu dengan teman-teman LP2M mendiskusikan draft PKS ini. Betul. Itu seperti itu. Ini bisa kepala pusat Bu Emma di sini, pusat penelitian karena penelitian kan dan publikasi ilmiah di sini Bu Emma, data-data seperti ini. Dan ini minimal itu 3 tahun. Kalau saya 3 tahun. Kemarin saya coba bikin 2 tahun oleh Biro Hukum dan Kerjasama BRIN. Pak minimal 3 tahun PKS itu, tidak boleh 2 tahun katanya. Oh gitu, ya udah sebenarnya 3 tahun. Jadi kerjasama kita itu selama 3 tahun. Ini ada semua, ada berapa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Nah ini hasil kerjasamanya berupa data informasi, kegiatan ilmiah, rekomendasi kebijakan, publikasi ilmiah, kekayaan intelektual. Ini perlu kita bahas bersama, inovasi, sumber daya manusia terlatih, temuan, hasil kesepakatan. Ini 3 tahun. Jadi PKS itu harus 3 tahun, tidak boleh 2 tahun. Minimal 3 tahun. Ini sudah semua, ini sudah ada semua ini. Tinggal nanti kita lihat lagi. Nah, ini penantangannya adalah Kepala LP2M dengan Kepala Pusat Riset kami, Bu Sasti Sunarti. Ini saya udah bikin Bu Emma draftnya. Jadi saya sambil otak-atik saya ngebikin seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.